Apa yang lebih menakutkan dari cinta terlarang? Yaitu cinta yang didasari kebohongan. Aku adalah seorang guru yang jatuh cinta pada muridnya, melawan segala norma sosial demi sebuah janji pernikahan. Namun, di malam pertama kami, Bima menyingkapkan sebuah rahasia yang membuatku bertanya, apakah cinta ini nyata, atau hanya sebuah alat untuk membalas dendam? Namaku Astri, dan usiaku kini menginjak kepala 4. Selama 20 tahun lebih, hidupku didedikasikan sepenuhnya untuk mengajar. Aku guru bahasa Inggris di sebuah sekolah menengah atas swasta di Jakarta. Bagi orang-orang, hidupku mungkin terlihat sempurna. Punya karir yang mapan, dihormati oleh murid-murid dan rekan kerja, dan tinggal di rumah yang nyaman. Tapi di balik semua itu, ada kekosongan yang tak bisa diisi. Aku tidak pernah menikah. Bukan karena tak ada yang mendekat, tapi karena tak ada yang mampu membuat hatiku berdebar lagi, sampai aku bertemu Bima. Bima adalah murid baruku di kelas 12. Sejak hari pertama, dia sudah menarik perhatianku. Bukan karena dia nakal atau paling pintar, tapi karena dia berbeda. Sementara murid lain sibuk dengan ponsel atau mengobrol, Bima selalu duduk di bangku belakang, memperhatikan setiap kata yang kuucapkan. Dia pendiam, tapi matanya memancarkan kedewasaan yang aneh untuk anak seusianya. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi setiap kali pandangan kami bertemu, ada getaran halus yang membuatku salah tingkah. Suatu sore, aku tidak sengaja menjatuhkan buku-buku tebal saat berjalan menuju ruang guru. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih buku-buku itu. Bima. Biar saya bantu, Bu, katanya, suaranya tenang dan dalam. Kami berjalan beriringan menuju ruang guru, dan aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Saat itu, aku sudah tahu ini salah. Ini tidak pantas. Dia muridku. Usianya bahkan lebih muda dari adikku. Tapi hatiku tak peduli. Kami mulai sering mengobrol. Obrolan kami bukan lagi tentang pelajaran, melainkan tentang buku, film, dan bahkan impian. Aku menemukan Bima memiliki pemikiran yang jauh lebih matang dari usianya. Dia seolah mengerti semua kekosongan yang kurasakan. Bu Astri, menurut Ibu, apa arti kebahagiaan? Tanyanya suatu sore, saat kami sedang menunggu hujan reda di teras sekolah. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Bahagia itu menemukan seseorang yang membuatmu merasa lengkap, jawabku, tanpa sadar menatapnya. Dia tersenyum tipis. Saya rasa saya mengerti, Bu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku tahu perasaanku sudah terlalu jauh. Ini bukan lagi sekadar simpati atau ketertarikan biasa. Ini cinta. Namun, aku terus melawan. Aku mencoba menjauhi Bima. Aku bersikap dingin dan profesional di kelas, berharap perasaanku akan memudar. Tapi setiap kali dia menatapku dengan mata yang penuh arti, semua pertahananku runtuh. Puncaknya terjadi saat acara perpisahan sekolah. Bima datang menghampiriku di dekat panggung. Bu Astri, saya tahu ini tidak pantas, ucapnya, tapi saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Saya mencintai Ibu. Dunia seakan berhenti berputar. Semua yang selama ini kupertahankan hancur seketika. Aku melihat ke dalam matanya, dan aku menemukan ketulusan yang tak pernah kulihat pada siapapun sebelumnya. Dalam hati, aku tahu perasaanku terbalas. Pertanyaannya sekarang, beranikah aku melangkah maju dan melawan semua batasan sosial yang ada? Pengakuan Bima di acara perpisahan itu membuatku terdiam. Jantungku berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena perasaanku yang selama ini kupendam akhirnya menemukan jalan keluar. Aku tidak menjawab apapun malam itu.
Aku hanya memintanya untuk pulang dan membiarkanku berpikir. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Otakku terus berputar, memikirkan konsekuensi dari semua ini. Aku tahu, hubungan ini adalah sebuah bom waktu. Beberapa hari kemudian, ponselku berdering. Nama Bima muncul di layar. Aku ragu, tapi akhirnya mengangkatnya. Kami berbicara panjang lebar. Bima menceritakan semua perasaannya, bagaimana ia melihatku bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai sosok yang bisa melengkapi hidupnya. Kata-katanya begitu dewasa dan meyakinkan, membuatku luluh. Di saat itu, di tengah kegamanganku, aku memutuskan untuk memberi kesempatan pada hati kami. Aku bilang padanya, kita akan coba, tapi kita harus sangat hati-hati. Hubungan kami dimulai secara rahasia. Kami bertemu di kafe-kafe yang jauh dari sekolah, berjalan-jalan di tempat yang tidak biasa. Selama ini, aku hanya mengenal Bima sebagai muridku. Namun, semakin aku mengenalnya sebagai Bima, seorang laki-laki, aku menemukan sisi lain yang membuatnya semakin menarik. Dia ternyata suka membaca puisi, sering mengirimiku kutipan-kutipan yang indah, dan selalu memastikan aku merasa aman dan dihargai. Ia tahu cara membuatku merasa seperti wanita, bukan sekadar guru. Namun, rahasia adalah sesuatu yang tidak bisa disimpan selamanya. Perlahan tapi pasti, desas-desus tentang kami mulai menyebar. Awalnya hanya bisik-bisik dari beberapa murid, kemudian sampai ke telinga rekan guru. Aku mulai merasakan tatapan-tatapan aneh di ruang guru. Beberapa rekan mulai menjaga jarak. Bahkan Pak Budi, guru olahraga yang biasanya suka bercanda denganku, tiba-tiba menjadi sangat formal. Astri, saya dengar kamu dekat dengan salah satu muridmu, tanya Bu Rina, guru matematika, suatu siang. Wajahnya terlihat penuh kecurigaan. Aku mencoba menepisnya. Ah, tidak. Hanya sebatas guru dan murid. Tapi saya sering lihat kamu berdua, katanya, suaranya tajam. Hati-hati, Astri. Kamu harus pikirkan reputasimu. Kita ini guru, panutan. Teguran itu terasa seperti tamparan. Aku tahu ia benar. Tapi perasaanku pada Bima tak bisa lagi dikesampingkan. Aku mulai merasa tertekan dari segala sisi. Di satu sisi, aku sangat bahagia dengan Bima. Di sisi lain, aku merasa bersalah dan takut akan penilaian orang. Tekanan ini membuatku seringkali diam-diam menangis di kamar. Suatu malam, aku menceritakan semua kekhawatiran itu pada Bima. Aku pikir ia akan panik, tapi reaksinya justru sebaliknya. Aku tahu, Astri. Aku sudah tahu semua ini akan terjadi, katanya, suaranya terdengar begitu tenang, seolah ia sudah mempersiapkan diri untuk hal ini. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah kita. Kita bersama-sama, dan itu sudah cukup. Tapi bagaimana dengan reputasimu? Tanyaku. Mereka bahkan mulai membicarakanmu. Aku tidak peduli, jawabnya. Aku sudah punya rencana. Aku ingin kita tidak lagi sembunyi-sembunyi. Mendengar itu, aku merasa campur aduk. Ada kelegaan, tapi juga ketakutan. Rencana apa yang Bima maksud? Ia terlihat begitu yakin, seolah ia sudah merencanakan semua ini dari awal. Kedewasaan yang ia tunjukkan membuatku kagum sekaligus penasaran. Ada sesuatu yang Bima sembunyikan, dan aku harus mencari tahu apa itu. 1 minggu setelah percakapan kami, Bima mengajakku bertemu di sebuah restoran yang sedikit tersembunyi. Suasana di sana tenang dan privat, jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku duduk di hadapannya, masih gelisah memikirkan rencana yang ia sebutkan.
Bima menatapku lekat-lekat, senyum tipis terukir di bibirnya. Aku merasa seolah semua ketakutanku hilang setiap kali ia menatapku. Astri, katanya, aku tahu ini berat untukmu. Tekanan dari lingkungan, dari keluarga, pasti besar. Tapi aku tidak ingin lagi menyembunyikanmu. Aku ingin kita menjalani ini dengan berani. Aku takut, Bima. Bagaimana jika ini malah membuat semuanya lebih buruk? Keluargaku mungkin tidak akan menerimanya, jawabku, suaraku bergetar. Aku tahu, adik perempuanku, Citra, akan menjadi yang paling menentang. Ia selalu mengkhawatirkan reputasi keluarga kami. Bima mengambil tanganku, menggenggamnya erat. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa aku pantas untukmu. Ia lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan membukanya. Di dalamnya, sebuah cincin perak sederhana berkilau. Astri, nikahi aku. Jadilah istriku. Hanya dengan itu kita bisa membuktikan keseriusan kita pada dunia. Dunia seakan berhenti berputar. Melamar? Sekarang? Secepat ini? Aku memandangi cincin di dalam kotak, lalu menatap Bima. Usianya baru 22 tahun. Jauh dari kata ideal untuk memulai sebuah pernikahan. Tapi mata Bima memancarkan keyakinan yang luar biasa. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ia bukan sekadar pemuda yang sedang dimabuk cinta. Ia tahu apa yang ia inginkan. Setelah hening beberapa saat, aku mengangguk. Ya, Bima. Aku mau, jawabku, hatiku berdebar kencang, antara takut dan bahagia. Aku tahu keputusanku ini akan mengguncang duniaku. Tapi aku sudah lelah hidup dalam bayang-bayang. Aku memilih untuk berjuang demi kebahagiaan kami. Malam itu, Bima datang ke rumahku. Ia bertemu dengan ibuku dan adikku, Citra. Ibuku menyambutnya dengan ramah, karena Bima memang selalu sopan setiap kali ia mengantar atau menjemputku. Namun, begitu Bima mengutarakan niatnya untuk menikahiku, suasana langsung berubah dingin. Menikah? Tanya ibuku, suaranya naik 1 oktav. Nak Bima, kamu serius? Kamu masih sangat muda, Nak. Saya sangat serius, Tante, jawab Bima dengan tenang. Citra langsung menyela. Ibu, jangan gila. Astri itu kakakku. Usianya sudah 40 tahun. Dia jauh lebih pantas menikah dengan pria yang sepadan. Bima, kamu terlalu muda. Kamu itu sama seperti anakku sendiri. Citra, tegurku, tapi ia tidak peduli. Astri, pikirkan ini matang-matang. Apa kata orang? Seorang guru menikah dengan muridnya sendiri? Kamu akan jadi bahan pembicaraan satu kota, teriak Citra. Pertarungan verbal itu semakin memanas. Ibuku mencoba menengahi, tapi Citra terus melontarkan kata-kata menyakitkan. Bima hanya diam, mendengarkan semua tuduhan itu dengan kepala tegak. Tatapannya tidak goyah sedikit pun. Saat itulah, aku tahu Bima bukan hanya mencintaiku. Ia berani menghadapi segalanya demi diriku. Aku akan buktikan bahwa Bima adalah pria terbaik untukku, kataku, memandang Citra dan ibuku bergantian. Jika kalian tidak bisa menerimanya, itu pilihan kalian. Tapi aku sudah membuat keputusanku. Kata-kataku membuat mereka terdiam. Aku meraih tangan Bima dan menggenggamnya erat. Di tengah badai penolakan ini, aku merasa paling aman saat berada di sisinya. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, karena aku tahu Bima bersamaku. Prosesi pernikahan kami jauh dari kata meriah. Dengan restu yang didapat dengan susah payah dari ibuku dan sikap dingin dari Citra, kami hanya mengadakan akad nikah sederhana di rumah. Suasana terasa tegang. Tidak ada senyuman hangat, tidak ada tawa riang.
hanya janji suci yang terucap di tengah keheningan. Namun, bagiku, kehadiran Bima sudah lebih dari cukup. Dengan cincin pernikahan melingkar di jari manisku, aku merasa semua perjuangan ini sepadan. Aku resmi menjadi istri Bima, pria yang kucintai. Malam harinya, di kamar yang sudah kami hias sederhana, aku duduk di tepi ranjang, jantungku berdebar kencang. Aku merasa gugup, canggung, sekaligus penasaran. Meskipun kami sudah saling mengenal, ada sisi lain dari Bima yang masih menjadi misteri. Aku membayangkan malam ini akan menjadi puncak dari semua penantian kami. Malam ini, kami akan benar-benar menjadi satu. Bima masuk ke kamar dan menutup pintu dengan lembut. Ia berjalan ke arahku, tatapannya tenang. Ia duduk di sampingku, meraih tanganku, dan tersenyum. "Astri," panggilnya, suaranya pelan dan lembut. Aku membalas genggaman tangannya. Ada kehangatan yang menjalar. Aku menunggu sentuhan, kata-kata mesra, atau ciuman. Namun, yang ia lakukan justru memegang tanganku erat-erat, seolah aku adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia tidak bergerak lebih jauh, tidak ada tanda-tanda gairah yang kuharapkan. Matanya hanya memancarkan rasa hormat dan kesedihan. Aku mulai bingung. Ini bukan malam yang kubayangkan. "Bima, ada apa?" tanyaku, memberanikan diri. Ia menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu, Astri." "Aku tidak bisa." Suaranya tercekat. Ia melepaskan genggamannya, lalu mengalihkan pandangannya dariku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Bima? Katakan padaku," desakku, perasaanku campur aduk. Bima akhirnya menatapku kembali. Ada ketakutan di matanya. Aku memiliki kondisi langka. Nama medisnya: alergi kontak berat. Jelasnya, suaranya bergetar. Kontak fisik yang intens, apalagi yang bersifat intim, bisa memicu reaksi yang parah. Aku bisa lumpuh sementara atau bahkan lebih buruk. Dunia seakan runtuh. Aku merasa seperti ditampar. Semua bayanganku hancur seketika. Rasanya seperti dibohongi, dipermainkan. Ia melamarku, ia melewati semua rintangan sosial, hanya untuk memberitahuku ini? "Kenapa? Kenapa kamu baru bilang sekarang?" tanyaku, suaraku meninggi. Aku tidak bisa menyembunyikan kekecewaanku. "Kenapa kamu membiarkan aku melewati semua ini kalau pada akhirnya?" Aku tidak sanggup melanjutkan kalimat. Bima terlihat sangat menyesal. "Maafkan aku, Astri. Aku hanya terlalu takut. Aku mencintaimu, tapi aku takut kamu akan pergi jika aku memberitahumu sejak awal. Aku egois." Kata-katanya membuatku semakin sakit. Apakah cinta yang selama ini kurasakan hanya ilusi? Apakah dia hanya memanfaatkanku? Aku merasa sangat bodoh dan terluka. Di malam pernikahan kami, yang seharusnya menjadi momen terindah, aku menemukan kenyataan pahit yang membuatku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mengenal Bima? Ada rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar usia yang ia sembunyikan, dan aku harus mencari tahu apa itu. Pagi setelah malam pernikahan yang hancur, aku terbangun dengan perasaan hampa. Kata-kata Bima tentang kondisinya terus terngiang. Aku menatapnya yang masih terlelap, dan ribuan pertanyaan berkecamuk di pikiranku. Apakah semua ini benar-benar hanya karena penyakit? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Kekecewaan berubah menjadi kecurigaan. Aku tidak bisa lagi mempercayai kata-katanya begitu saja. Aku harus mencari tahu sendiri. Diam-diam, saat Bima keluar untuk membeli sarapan,
Aku mulai mengobrak-abrik barang-barangnya. Aku mencari petunjuk. Aku membuka tasnya, dan di dalamnya, aku menemukan sebuah dompet berisi beberapa foto lama. Di antara tumpukan kartu identitas dan uang, ada sebuah foto yang membuatku membeku. Itu adalah foto Bima yang masih remaja, berdiri di samping seorang wanita paruh baya. Wajahnya tidak asing. Aku mengenalnya. Dia adalah Alisa, mentor lamaku di awal karir mengajar, sekaligus mantan istri mendiang ayahku. Dadaku sesak. Ayahku meninggalkan ibuku demi menikah dengan Alisa. Pernikahan itu tidak bertahan lama, namun perpisahan itu meninggalkan luka mendalam bagi keluargaku. Setelah itu, ibuku menjadi sangat tertutup, dan hubunganku dengan ayahku renggang. Jadi, Bima adalah anak tiri dari ayahku? Tidak, itu tidak mungkin. Ayah tidak punya anak lagi. Aku terus membolak-balik foto itu, mencari petunjuk lain. Aku menemukan sebuah surat di dalam dompet yang sama. Surat itu dari Alisa, ditujukan untuk Bima. Isinya singkat namun menusuk. Aku berharap kamu menemukan Astri. Dia adalah kunci untuk menyelesaikan semuanya. Dendam itu harus dibayar lunas. Lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Duniaku hancur berantakan. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang balas dendam. Ini tentang masa lalu. Bima mendekatiku bukan karena cinta yang tulus, melainkan karena sebuah rencana yang disusun rapi untuk membalas dendam atas sesuatu yang terjadi puluhan tahun lalu. Air mataku jatuh. Jadi, ia memang memanfaatkanku. Ia memanfaatkanku dan perasaanku untuk membalas dendam pada keluargaku. Kondisi kesehatannya mungkin saja benar, tapi itu hanya bagian dari skenario besarnya. Terdengar suara pintu terbuka. Bima kembali dengan bungkusan sarapan di tangannya. Aku dengan cepat menyembunyikan foto dan surat itu ke dalam laci nakas, berpura-pura sedang merapikan tempat tidur. Namun, aku tidak bisa menyembunyikan air mataku. Ada apa, Astri? Tanyanya, suaranya terdengar cemas. Ia meletakkan sarapan dan berjalan ke arahku. Aku menatapnya dengan pandangan terluka. Siapa Alisa? Tanyaku, suaraku serak. Bima terdiam. Semua ketenangan dan ketegasan yang biasanya ia tunjukkan lenyap. Wajahnya memucat. Ia tahu aku sudah menemukan rahasianya. Tapi ia tetap diam. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Kebenaran yang paling menyakitkan akhirnya terungkap. Setelah aku menanyakan nama Alisa, Bima terlihat hancur. Ia tidak mencoba berbohong. Ia duduk di hadapanku dan menceritakan semuanya. Alisa adalah ibuku. Aku adalah anak tunggalnya, katanya dengan suara bergetar. Dia bertemu ayahmu setelah ayahmu bercerai dari ibumu. Ayahmu bilang akan menikahinya, tapi ia menghilang begitu saja. Ibuku harus membesarkanku sendirian, dan dia selalu bilang itu semua karena kesalahan keluarga kalian. Ia melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa Alisa tumbuh dengan rasa dendam yang mendalam terhadap keluargaku. Setelah ibunya meninggal, Bima merasa bertanggung jawab untuk membalaskan sakit hati ibunya. Ibuku menanamkan padaku bahwa keluarga kalian tidak tahu apa itu cinta sejati. Dia bilang, keluarga kalian hanya mementingkan status dan uang. Awalnya, aku mendekatimu karena dendam itu. Aku ingin menyakitimu, seperti ibuku disakiti oleh ayahmu, akunya, air mata membasahi pipinya. Pengakuan itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Semua yang kurasakan selama ini terasa sia-sia. Semua pengorbanan, semua pertarungan yang kuhadapi, ternyata hanyalah bagian dari rencana balas dendam. Aku merasa bodoh karena begitu mudahnya jatuh cinta. Tapi semuanya berubah
Astri, lanjutnya, menatapku dengan mata penuh penyesalan. Saat aku mengenalmu, aku melihat kamu berbeda. Kamu tidak seperti yang ibuku katakan. Kamu tulus, kamu baik. Kamu adalah orang pertama yang membuatku merasa berharga, bukan sebagai alat balas dendam, tapi sebagai diriku sendiri. Jadi penyakitmu itu benar, tanyaku, masih tidak percaya. Ya, itu benar, jawabnya. Aku menyembunyikannya karena aku takut kamu akan pergi. Aku egois, Astri. Aku mencintaimu, dan aku tidak bisa melepaskanmu. Aku tidak lagi ingin membalas dendam, aku hanya ingin bersamamu. Aku dihadapkan pada dilema yang paling sulit dalam hidupku. Di satu sisi, aku merasa sangat marah dan dikhianati. Cinta yang kuberikan sepenuhnya ternoda oleh niat busuk di awalnya. Aku ingin mengusirnya, membatalkan pernikahan ini, dan melupakan semuanya. Di sisi lain, aku melihat ketulusan di matanya yang kini penuh penyesalan. Aku tahu ia tidak berbohong. Ia benar-benar mencintaiku. Aku juga menyadari bahwa ia hanyalah korban dari dendam orang lain. Bima juga terluka. Ia hidup dengan beban dendam ibunya, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Berikan aku waktu, kataku, suaraku parau. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku menghabiskan sisa hari itu di kamar sendirian, membiarkan Bima di ruang tamu. Aku harus memilih. Meninggalkan Bima dan kembali ke hidupku yang tenang, meski sepi, atau tetap bersamanya dan berjuang untuk cinta kami, meski dimulai dengan kebohongan dan dendam. Malam itu, aku tahu keputusanku akan menentukan masa depanku dan juga masa depan Bima. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Aku terus memandangi wajah Bima yang terlelap dan perasaanku campur aduk. Ada cinta, tetapi juga ada rasa sakit dan pengkhianatan yang mendalam. Saat pagi tiba, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan lari. Aku akan menghadapi ini. Ketika Bima bangun, aku mengajaknya bicara. Aku sudah tahu semuanya, kataku, suaraku datar. Aku tahu tentang ibumu, dan aku tahu alasanmu mendekatiku di awal. Bima menunduk, matanya dipenuhi rasa malu. Astri, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Dengarkan aku, Bima, potongku. Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini. Tapi aku juga tidak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Aku butuh waktu. Aku butuh kamu untuk membuktikan bahwa cinta yang kamu rasakan sekarang lebih kuat daripada dendam masa lalu. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan Bima tinggal bersamaku untuk sementara. Aku butuh ruang untuk berpikir. Aku butuh dia untuk membuktikan cintanya melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Malam itu, aku mengatakan pada Bima bahwa ia harus kembali ke rumahnya. Aku akan kembali, Astri, katanya, suaranya serak. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan kedua. 3 hari berikutnya, Bima tidak berhenti mengirimiku pesan. Ia tidak memaksaku untuk membalas, ia hanya mengirimkan hal-hal kecil. Foto-foto tempat yang pernah kami kunjungi, kutipan-kutipan puisi yang mengingatkanku padanya, dan sesekali, pesan singkat, aku merindukanmu. Aku mengabaikannya, tetapi entah kenapa, hati kecilku merasa hangat setiap kali ada pesan darinya. Pada hari keempat, Bima datang ke rumahku. Ibuku membukakan pintu. Ia tidak mengusirnya. Astri ada di dalam, kata ibuku dengan senyum lembut, seolah ia mengerti pergolakan yang terjadi di antara kami. Bima masuk dan menatapku. Ia membawa bunga. Bunga krisan putih, bunga kesukaanku. Ia tidak berkata apa-apa,
hanya duduk di hadapanku. Keheningan itu terasa berat, tapi juga penuh makna. Akhirnya, Bima memecah keheningan. Aku sudah berbicara dengan pamanku, satu-satunya kerabat yang kumiliki. Aku menceritakan semuanya, tentang niat awalku dan bagaimana kamu mengubahku. Aku juga meminta maaf padanya atas semua kebohongan yang telah kulakukan. Bima menarik napas dalam-dalam. Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi aku bisa memilih masa depan. Tiba-tiba Bima berlutut di hadapanku. Astri, aku datang ke sini bukan untuk meminta maaf lagi, karena aku tahu itu tidak cukup. Aku datang untuk memilih. Aku memilih dirimu, bukan dendam ibuku. Aku akan buktikan cintaku padamu sampai kamu yakin sepenuhnya. Aku siap menghadapi keluargamu dan meminta maaf atas apa yang telah kulakukan. Melihat Bima yang begitu tulus, air mata mengalir di pipiku. Aku melihat pria yang berbeda dari Bima yang pertama kali kucintai. Ia kini jauh lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Ia siap melepaskan masa lalu demi kami. Melihat Bima berlutut di hadapanku, semua amarah dan sakit hati yang kurasakan perlahan memudar, digantikan oleh rasa haru yang mendalam. Ia benar-benar telah berubah. Ia tidak lagi peduli dengan dendam masa lalu. Ia hanya menginginkanku. Tanpa ragu, aku ikut berlutut di depannya, meraih tangannya, dan menatap matanya yang basah. Aku memaafkanmu, Bima, bisikku. Dan aku tidak ingin kita lari lagi. Sore itu, kami mendatangi rumah orang tuaku. Suasana tegang menyelimuti ruang tamu saat Bima mulai berbicara. Ia menceritakan semuanya, tentang ibunya, tentang niat awalnya, dan tentang bagaimana perasaannya terhadapku akhirnya mengalahkan rasa dendamnya. Ia tidak mencari pembenaran, ia hanya meminta maaf dengan tulus atas semua kebohongan dan kekacauan yang telah ia sebabkan. Ibuku mendengarkan dengan seksama, dan air mata terlihat menggenang di matanya. Nak Bima, katanya dengan suara lembut, ibu mengerti. Ibu juga pernah terluka di masa lalu. Tapi melihat kamu begitu tulus sekarang, ibu percaya. Kalian berdua sudah berjuang banyak. Citra, adikku, duduk diam. Awalnya, ia terlihat skeptis, namun seiring Bima menceritakan kisahnya, raut wajahnya melembut. Ia menghampiri Bima dan menepuk pundaknya. Aku tidak pernah menyangka, Bima. Kamu sungguh berani mengakui semua ini. Aku minta maaf sudah salah menilai. Melihat keluargaku akhirnya menerima Bima sepenuhnya, aku merasa sangat lega. Ini bukan hanya kemenangan untuk kami berdua, tapi juga untuk hati kami yang telah terluka. Kami telah membuktikan bahwa cinta bisa mengatasi segala rintangan, bahkan yang terberat sekalipun, yaitu dendam masa lalu. Hidupku dan Bima perlahan kembali normal. Kami kembali ke rumah kami, dan setiap hari adalah babak baru. Kami tidak menyembunyikan hubungan kami lagi. Kami berjalan beriringan dengan bangga. Desas-desus di sekolah pun mereda. Banyak orang yang terkejut melihat hubungan kami berhasil. Beberapa menolak, tetapi sebagian besar mendukung. Kami menjadi bukti nyata bahwa cinta tidak mengenal batasan usia atau status. Bima tetaplah seorang suami yang sangat perhatian dan menghargaiku. Kondisi kesehatannya memang membatasi kami secara fisik, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk mencintai satu sama lain dengan cara lain. Melalui kata-kata, tindakan, dan hati. Ia melengkapiku, dan aku melengkapinya. Kami akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Pada suatu malam, Bima memberiku sebuah surat. Ini adalah surat terakhir dari ibuku, katanya. Aku baru berani membacanya lagi. Di akhir surat, ibuku menulis, jika kamu menemukan cinta sejati,
Jangan biarkan dendam merusak kebahagiaanmu. Ternyata, ibuku juga tidak benar-benar menginginkan balas dendam. Aku tersenyum, menyadari bahwa kisah kami adalah tentang menemukan pengampunan, tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Aku meraih tangan Bima dan menggenggamnya erat, merasakan kehangatan yang tulus. Kami telah memenangkan pertempuran melawan masa lalu, dan kini kami siap untuk membangun masa depan bersama, dengan cinta sebagai satu-satunya pondasi.